Ayah, Bunda, pernahkah kita merasa bangga ketika orang lain berkata, anaknya dewasa banget ya, padahal masih kecil. Tidak rewel, tidak banyak minta, selalu mengerti keadaan. Seolah tahu kapan harus diam, kapan harus mengalah. Saat itu mungkin hati kita hangat, merasa berhasil menjadi orang tua. Tapi izinkan saya mengajak ayah bunda berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, tanpa menyalahkan siapapun. Apakah dewasa sebelum waktunya itu benar-benar tanda anak kita kuat? Atau justru tanda bahwa ia terlalu cepat belajar bertahan sendirian? Karena dalam psikologi, anak yang terlihat dewasa seringkali bukan anak yang paling aman, melainkan anak yang paling cepat membaca situasi, paling cepat menekan perasaannya, dan paling cepat belajar bahwa kebutuhannya sendiri bisa menunggu. Mereka jarang menangis bukan karena tidak sedih, tapi karena tidak ingin merepotkan. Mereka jarang meminta bukan karena tidak butuh, tapi karena takut menjadi beban. Di video ini, kita tidak sedang menghakimi atau menyalahkan siapapun ya, ayah bunda. Kita hanya sedang membuka mata dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, agar anak-anak kita tidak tumbuh hanya terlihat kuat di luar, namun memikul kelelahan yang tidak pernah mereka ceritakan. Jika ayah bunda peduli pada kesehatan mental anak, peduli pada masa kecil yang utuh dan aman, bantu dukung channel Bijak Anak ini ya, dengan klik like, komen, subscribe, dan share. Karena satu video bisa membuka satu kesadaran. Dan satu kesadaran bisa menyelamatkan satu masa kecil. Ayah bunda, ada anak-anak yang tidak pernah kita dengar menangis keras. Bukan karena hidupnya selalu baik-baik saja, tetapi karena sejak kecil ia belajar satu hal penting. Menangis tidak selalu aman. Inilah yang sering disebut sebagai anak yang tumbuh terlalu cepat. Mereka tampak tenang, dewasa, dan sangat bisa diandalkan. Di usia ketika anak seharusnya bermain, berantakan, dan mencoba banyak hal, mereka justru sibuk membaca suasana hati orang dewasa di sekitarnya. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai mode bertahan hidup. Anak belajar bahwa untuk dicintai, ia harus menjadi tidak merepotkan. Ia menahan amarah, menelan kecewa, dan mengubur rasa takutnya sendiri. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia tidak merasa punya ruang untuk rapuh. Seringkali kita memujinya dengan kalimat, "Kamu hebat ya, sudah dewasa." Tanpa sadar, pujian itu menjadi pesan tersembunyi. Teruslah seperti ini, jangan berubah. Pelan-pelan masa kecilnya menghilang. Ia berhenti bermain bukan karena tidak suka, tetapi karena merasa tanggung jawab lebih penting daripada kesenangan. Ia berhenti bermimpi karena belajar bahwa realitas lebih penting daripada imajinasi. Berbagai penelitian psikologi perkembangan menunjukkan tekanan kedewasaan dini dapat meninggalkan jejak panjang. Anak-anak ini rentan mengalami kecemasan, mati rasa emosional, kesulitan mengenali siapa dirinya, dan di masa remaja, tekanan itu sering meledak dalam bentuk perilaku beresiko. Yang paling menyedihkan ayah bunda, mereka jarang meminta tolong. Karena sejak kecil, mereka belajar bahwa menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk tetap dicintai. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Mungkin anak kita tidak sedang tumbuh kuat, mungkin ia sedang bertahan sendirian. Ayah bunda, masa kanak-kanak jarang hilang secara tiba-tiba. Ia lebih sering dicuri. Perlahan, diam-diam, tanpa kita sadari. Yang pertama adalah parentifikasi. Saat anak, tanpa pernah meminta, diberi peran yang terlalu besar untuk usianya. Kamu sekarang laki-laki di rumah ini. Jangan nangis, mama capek. Kamu harus kuat ya, adik-adik butuh kamu. Kalimat-kalimat ini sering lahir dari kelelahan orang tua, bukan dari niat buruk. Namun di telinga anak, pesan itu berubah menjadi kewajiban emosional. Ia belajar bahwa untuk dicintai, ia harus menguatkan orang tuanya terlebih dulu. Pencuri kedua datang dari teknologi dan media. Di tangan kecil mereka, layar menyajikan dunia yang belum siap mereka pahami.
Konten tentang kekerasan, seksualitas, dan pencitraan sosial masuk sebelum empati dan regulasi emosi mereka terbentuk. Anak jadi tahu terlalu banyak, terlalu cepat. Bukan karena ia ingin dewasa, tetapi karena dunia tidak memberinya jeda. Lalu ada tekanan akademik, target besar sejak usia dini, nilai, ranking, prestasi, masa depan. Anak belajar bahwa cinta sering datang bersama hasil. Tidak ada ruang untuk bermain tanpa tujuan, tidak ada ruang untuk gagal tanpa rasa takut. Dan pencuri yang paling sunyi adalah budaya diam. Di banyak keluarga, anak yang patuh dan tidak banyak bicara dianggap anak baik. Padahal diamnya bisa jadi bukan tanda hormat, melainkan tanda bahwa ia tidak merasa aman untuk jujur. Ayah bunda, tak satu pun dari ini lahir dari niat jahat. Semua berakar dari keinginan agar anak bertahan, sukses, dan tidak terluka. Namun tanpa sadar, kita meminta anak menjadi dewasa sebelum ia sempat benar-benar menjadi anak. Dan di sanalah masa kecil perlahan menghilang, tanpa pernah sempat diratati. Ayah bunda, anak yang dewasa terlalu cepat, jarang meledak saat masih kecil. Mereka justru terlihat baik-baik saja. Terlalu baik, terlalu tenang, terlalu bisa diandalkan. Masalahnya, tekanan emosi yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk mencari jalan keluar. Saat anak memasuki usia 12 hingga 14 tahun, kita sering terkejut melihat perubahan yang drastis. Anak yang dulu penurut mulai membantah. Anak yang pendiam mulai menarik diri. Atau sebaliknya, mencari pelarian yang tidak kita pahami. Dalam psikologi, ini bukan perubahan mendadak. Ini adalah utang emosi yang jatuh tempo. Tekanan yang lama terpendam sering muncul dalam bentuk kenakalan remaja, kecanduan gadget, kecanduan pornografi, bahkan percobaan zat terlarang. Bukan karena anak ingin merusak diri, melainkan karena ia tidak pernah diajarkan cara mengelola perasaannya sendiri. Ada pula anak yang tidak melawan, tetapi perlahan tenggelam dalam kelelahan batin. Depresi di usia sangat muda, kecemasan berlebih, perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Yang paling menyayat hati ayah bunda, banyak dari mereka tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Mereka hanya merasa ada yang rusak, padahal yang rusak bukan dirinya, melainkan masa kecil yang tidak pernah benar-benar aman. Seringkali orang tua baru menyadari, saat nilai turun, perilaku berubah, atau anak mulai menjauh. Padahal sejak awal ia hanya anak kecil yang terlalu lama diminta untuk kuat. Dan di titik ini, kita perlu memahami satu hal penting. Anak tidak berubah menjadi bermasalah. Ia hanya kelelahan memikul peran yang seharusnya bukan miliknya. Ayah bunda, kabar baiknya adalah ini. Masa kecil yang terluka masih bisa dipulihkan. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Ia hanya membutuhkan orang tua yang bersedia hadir, mendengar, dan menurunkan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Langkah pertama adalah hadir sepenuhnya. Luangkan setidaknya 15 menit sehari. Bukan untuk menasihati, bukan untuk mengoreksi, tetapi untuk benar-benar bersama. Tatap matanya, dengarkan ceritanya, bahkan yang terlihat sepele. Karena bagi anak, perhatian penuh adalah bahasa cinta yang paling nyata. Langkah kedua, kembalikan hak anak untuk bermain. Bermain tidak selalu harus mendidik, rapi, atau produktif. Biarkan ia berlarian tanpa tujuan, berantakan, tertawa keras. Di sanalah otak dan jiwanya belajar aman. Langkah ketiga, fokus pada perasaan, bukan perilaku. Saat anak marah, menangis, atau menarik diri, jangan buru-buru bertanya, "Kenapa kamu begitu?" Cobalah berkata, "Sepertinya kamu sedang berat ya, mau cerita?" Pertanyaan sederhana ini memberi pesan besar. Perasaanmu penting. Langkah keempat, berbagi tanpa membebani. Orang tua boleh lelah, boleh sedih, boleh rapuh. Namun, anak tidak boleh menjadi penyangga emosi kita. Biarkan anak tahu bahwa kita manusia, tanpa menjadikannya penjaga kestabilan kita.
Ayah bunda, setiap kali kita mengurangi satu beban kecil dari pundak anak, kita sedang mengembalikan sepotong masa kecilnya. Dan mungkin di sanalah anak akhirnya belajar satu hal yang selama ini ia rindukan. Ia aman untuk menjadi anak. Ayah bunda, di titik ini kita sampai pada satu kesadaran penting. Anak yang dewasa terlalu cepat bukan anak yang lemah. Justru seringkali ia adalah anak yang paling kuat, karena ia bertahan sendirian lebih lama dari yang seharusnya. Ia belajar membaca ruangan sebelum membaca buku. Ia belajar menenangkan orang lain sebelum mengenal emosinya sendiri. Ia belajar bertahan, bukan berkembang. Dan mungkin, tanpa sadar, kita pernah merasa lega memiliki anak seperti ini. Anak yang tidak banyak menuntut, tidak merepotkan, anak yang mengerti keadaan. Namun di balik itu semua, ada kebutuhan yang tertunda. Ada tangis yang ditelan, ada masa kecil yang tidak pernah benar-benar hidup. Video ini bukan ajakan untuk menyalahkan diri, karena sebagian besar orang tua juga tumbuh dengan luka yang sama. Kita hanya meneruskan apa yang dulu kita kenal sebagai kuat. Tetapi hari ini, kita tahu lebih baik. Dan saat kita tahu lebih baik, kita bisa memilih untuk berbuat lebih baik. Anak tidak membutuhkan masa depan yang terlalu cepat. Ia membutuhkan hari ini yang aman. Tempat untuk gagal, bermain, marah dan menangis tanpa takut kehilangan cinta. Jika ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah ini. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan menahan segalanya, melainkan keberanian untuk merasa dan tetap dicintai. Dan ketika anak kita suatu hari tumbuh dewasa, biarlah ia berkata, "Aku kuat, karena aku pernah benar-benar menjadi anak." Disitulah luka berhenti berpindah dan kasih mulai benar-benar diwariskan. Ayah bunda, jika sampai di titik ini hati terasa berat, itu bukan tanda kita gagal. Itu tanda kita peduli. Setiap orang tua pernah lelah, pernah salah, pernah tidak tahu harus berbuat apa. Namun, kasih sayang sejati tidak diukur dari masa lalu, melainkan dari keberanian untuk berubah hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memeluk anak kita. Tidak ada kata terlambat untuk berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu capek. Tidak apa-apa kalau kamu sedih." Mari kita lepaskan beban yang tidak pernah diminta anak untuk dipikul. Mari kita kembalikan haknya untuk tertawa tanpa alasan, menangis tanpa rasa takut, dan menjadi anak sepenuhnya. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Lembut, melembutkan hati anak-anak kita, menjaga jiwa mereka dari luka yang tak perlu, dan memberi kita kebijaksanaan dalam mendampingi tumbuh kembangnya. Semoga rumah kita menjadi tempat paling aman, tempat anak tidak perlu berpura-pura kuat, karena ia tahu, ia dicintai apa adanya. Terima kasih ayah bunda sudah mendengarkan hingga akhir. Jika video ini terasa bermakna, silahkan bagikan. Karena satu kesadaran bisa memutus rantai luka, dan satu rumah yang aman bisa mengubah satu kehidupan.